saya sapa kembali. Shalom. Halo. Oke. Sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di kelas ini siapa sih yang sering mengalami kesalahan yang berat atau masalah yang hal-hal terkecil? Yang kecil maksudnya. Oke, ada beberapa teman-teman kita yang mengalami masalah saat ini. Kita pasti pernah mengalami situasi di mana ketika kita berusaha merubah keadaan dengan cara kita sendiri, tetapi justru yang timbul adalah keadaan yang semakin buruk dan jauh dari rencana Tuhan. Situasi seperti itulah yang dialami Abraham ketika berusaha menggenapi rencana Tuhan. Menurut caranya sendiri, yang terjadi justru munculnya masalah yang berkepanjangan. Dan yang dialami Abraham pada saat itu, seringkali dia berpikir, aku masih meragukan diriku sendiri untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan saya sendiri. Nah, lucu sekaligus miris teringat seorang teman saya yang sepanjang hidupnya terus berganti usaha. Hari ini jadi penjual barang dan besoknya lagi teman saya ini melakukan pekerjaan cetak sablon. Lalu lusa mau belajar yang lain, bahkan kuliahnya juga ditinggalkan. Ia terus berganti rupa. Tapi tidak satupun yang ia tekuni untuk waktu lama. Seketika ia menjalani sesuatu, seketika itu pula teman saya ini ia kembali banting setir. Maksudnya banting setir itu dia melakukan pekerjaan tidak sesuai yang dia inginkan gitu. Jelas terlihat bahwa ia tidak tahu harus melakukan apa dalam kehidupannya sehari-hari. Ia kebingungan karena tidak tahu tujuan hidupnya sendiri. Bahkan ada toko buku ini, selain itu Michael Jackson ini bercita-cita ingin mencapai usia 150 tahun. Dia sudah menyiapkan tabung oksigen untuk mewujudkan rencananya, tapi ternyata usianya hanya sampai 150 tahun. Dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang dapat memberi jaminan 100% bahwa apa yang direncanakannya pasti selalu berhasil. Akan ada rencana-rencana yang gagal, meskipun telah dipersiapkan begitu rapi dan matang dan penuh pertimbangan. Ada tokoh buku yang bernama Jim Rohn, seorang motivator dunia juga, dalam salah satu bukunya pernah berkata, dalam sebuah perencanaan selalu ada kemungkinan untuk gagal dan gagal lagi. Perencanaan tanpa kemungkinan gagal hanya ada dalam buku agenda yang bernama buku ini Book List milik Tuhan. Allah memang seorang planner yang terbaik dan sangat amat baik, melebihi siapapun di alam semesta ini. Apapun yang dia rencanakan selalu berjalan dengan baik dan berhasil. Kalau begitu, bagaimanakah sebenarnya kita berjalan di dalam rencana Allah itu yang memiliki kepastian akan masa depan? Dan bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan? Mari teman-teman, saya mengajak untuk membuka Alkitab kita, Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Ayatnya cukup banyak ya. Kita baca ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakannya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat keempat, 14, dan orang yang tidak disunat
yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Yang saya ambil tema pada malam hari ini berjalan dalam rencananya. Sebenarnya saya masih ragu mengangkat tema saya ini karena kadang saya juga mau mengingkar janji. Saya harus ikut rencana Tuhan, melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, yang pertama, percayalah bahwa Allah Maha Kuasa. Dia berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. Bisa kita lihat di ayat 1. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering terjadi Tuhan itu, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu mengutamakan, dia memberkati kita di setiap langkah kita. Dalam kata Ibrani-nya El Shaddai, yang artinya bahwa ia dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Voltaire, seorang filsuf Prancis, suatu kali pergi naik ke puncak yang tinggi. Setelah dia melihat pemandangan yang indah, yaitu terbitnya matahari, dia pun berseru, "Aku percaya." Dan dia katakan lagi, "Aku percaya." Dia tuh semangatnya itu luar biasa yang tokoh ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, meskipun Allah itu huruf kecil, meskipun Allah yang dia percaya bukanlah Allah yang Kristen, tapi dia tidak bisa lari dari fakta bahwa seluruh ciptaan Allah sangat mengagumkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, saudari oleh Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa, ia tentunya juga dapat menggenapi semua janjinya. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kita sebagai manusia, kita selalu mengikuti logika kita dengan egois kita sendiri. Karena Allah Maha Kuasa, maka ia sanggup dan mampu memenuhi rencananya. Dan dalam hidup kita tidak peduli apapun keadaan dan kondisi kehidupan kita yang kita alami saat ini. Dan poin yang ketiga, memiliki hidup yang tidak bercela. Sering banget ya terjadi dalam kehidupan kita. Dia juga berkata, Tuhan itu berkata dalam kehidupan Abraham dan juga kita semua yang hadir di saat ini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di ayat 1 juga mengatakan, dalam kata Ibrani, tamim, tidak bercela, mengandung arti tidak bersalah. Kita tidak bersalah, tidak melakukan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan atau yang tidak bercakap. Tetapi kata ini memiliki pengertian yang lebih luas lagi, yaitu menunjukkan arti keseluruhan yang lengkap. Setiap bidang terisi penuh, Allah menuntut bahwa Abraham berjalan di hadapannya dengan tidak bercela, yaitu bahwa harapan Tuhan itu Abraham ini selalu melakukan ketaatan apapun yang Tuhan perintahkan kepada Abraham ini. Sebaliknya juga dengan kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak teologi yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, apa sih susahnya itu kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk ada sedikit cerita, untuk mengubah isi botol yang berisi kopi, tentu kopinya itu pasti macam warna ya, ada yang hitam, ada yang white coffee. Yang mengenal kopi pasti tahu sendirilah. Maka kita tuangkan air yang bersih, kita isi air bersih itu terus menerus ke dalam botol tersebut hingga kopi terdesak keluar dan akhirnya tertinggal air bersih. Yang kita isi di botol yang air bersih itu pasti akan kelihatan murni. Begitu juga dengan sebaliknya. Kenapa? Apa sih susahnya hati kita itu bersih di hadapan Tuhan? Mari saudara-saudara yang oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Yang terakhir, peganglah perjanjian dengan Tuhan. Engkau harus memegang perjanjianku. Kita bisa lihat di ayat 9. Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjiannya. Dengan ini ditandai dengan sunat yang harus dilakukan oleh Abraham. Cowok-cowok pasti udah tahu ya. Kalau soal itu aku tidak mengerti. Jadi saya mau sama-sama belajar. Oleh Abraham dan keturunannya yang laki-laki, khususnya yang laki-laki. Sunat itu menjadi tanda bahwa seseorang sudah menjadi bagian dari umat Allah. Maka jika ada orang yang tidak disunat, ia harus dilenyapkan dengan tengah-tengah umat Allah. Jadi yang belum melakukan itu segera. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Namun seringkali kita hanya menuntut apa yang menjadi bagian Allah untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang memikirkan apa yang menjadi bagian kita untuk melanggar rencana ini. Padahal di sini Tuhan itu meminta kita untuk memenuhi bagian kita dalam perjanjian itu, sehingga terjadi kemitraan antara kuasa Tuhan dan kemauan kita sendiri. Percayalah, Tuhan itu selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita berusaha merubah keadaan dengan cara kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, mari tetap percaya kepada Tuhan. Biarpun kita mempunyai masalah keluarga, teman, bahkan sekeliling kita, bahkan juga sahabat kita sendiri pun pasti sering terjadi. Tetaplah percaya dan saling mempercayai. Kita rangkul bersama-sama di dalam nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.